Halo, perkenalkan nama aku Victor Rahmat dengan NIM 125231075. Saya Kaltia Kolbi dengan NIM 125221078. Dan saya Siti Aisyah Surojudi dengan NIM belakang 050 BBMJ kelas B. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih, yaitu ritual khusus di Jepang dalam masa kanak-kanak. Mungkin bagi yang belum tahu, kalau ternyata sejak bayi lahir, anak-anak di Jepang sudah melewati ritual-ritual khusus yang penuh makna. Nah, bener banget. Jadi ritual di sini tuh bukan cuman tradisi turun temurun aja ya, tapi kayak punya nilai kuat mengenai spiritual, sosial, dan bahkan budayanya. Oke, jadi langsung lanjut aja yang pertama. Jadi ritual pertama namanya Oshichiya yang dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Di momen ini dilaksanakan pemberian nama secara resmi. Nama bayi ditulis di kertas Jepang lalu digantung pada tokonoma. Tokonoma adalah altar kecil di rumah. Hal ini dilakukan sebagai simbol bahwa sang anak sudah resmi diterima dalam keluarga. Dan kalau nggak salah, dulu pemberian nama itu diberikan oleh kakek dari keluarga ibu. Tapi sekarang tuh kayak lebih fleksibel aja gitu. Jadi orang tua langsung memberikan nama kepada anak mereka, tapi juga tidak jarang juga mereka memberikan nama itu yang memiliki bunyi yang indah. Jadi bukan asal dari arti kanjinya aja. Lalu ritual yang kedua adalah Omiya Mairi, yaitu kunjungan pertama bayi ke kuil Shinto. Ritual ini biasanya dilakukan pada hari ke-31 setelah bayi lahir untuk laki-laki dan hari ke-32 untuk perempuan. Tujuannya adalah untuk berterima kasih kepada dewa penjaga dan memperkenalkan bayi sebagai Ujiko atau anak dewa. Yang menarik, biasanya yang menggendong bayi adalah nenek dari pihak ayah dan yang mempersiapkan pakaian perayaan adalah keluarga dari pihak ibu. Nah, biasanya setelah itu mereka akan pergi ke kerabat mereka untuk mengucapkan atau ya semacam mengucapkan terima kasih atas hadiah kelahiran mereka. Nah, ritual ini sendiri tuh memaknai mengenai harapan anak itu biar bisa tumbuh sehat dan dilindungi oleh kekuatan spiritual. Nah, selanjutnya ada Okuizome. Okuizome sendiri biasanya dilakukan ketika bayi berusia sekitar 100 sampai 120 hari. Pada ritual ini ada seseorang yang sudah berumur panjang dipilih sebagai orang tua asuh. Orang tua asuh ini sebagai simbolis. Mereka memberi makan anak dengan doa agar sang anak tidak mengalami kelaparan sepanjang hidupnya. Makanannya berupa nasi merah, sup, ikan, dan acar. Dan di beberapa daerah juga disediakan 3 batu kecil yang dipercaya bisa membuat gigi bayi semakin kuat. Walaupun cuma wujud simbolik, tetapi ini maknanya dalam banget ya. Kemudian ada Hatsutanjo, yaitu perayaan ulang tahun pertama. Zaman dulu momen ini penting banget karena angka kematian anak kecil yang berusia di bawah 5 tahun sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 70 sampai 75%. Oleh karena itu, perayaan ulang tahun pertama ini merupakan suatu pencapaian yang baik karena dan juga pada perayaan ini biasanya diletakkan benda-benda di depan sang anak seperti sempoa atau kuas untuk anak laki-laki dan penggaris atau kotak jarum untuk anak perempuan. Nah, sebagai contoh, bila anak laki-laki mengambil kuas, maka dia akan mendapat semacam ramalan di masa depannya, dia bakal jadi orang yang kreatif. Seperti itu. Dan yang terakhir ada Shichi-go-san. Shichi-go-san sendiri biasanya dilakukan ketika pada saat tanggal 15 November. Anak-anak yang berusia 3, 5, dan 7 tahun memakai kimono, kemudian pergi ke kuil untuk berdoa dan dirayakan pertumbuhannya. Pada usia 3 tahun disebut kamioki, yaitu usia di mana pertama kalinya sang anak boleh memanjangkan rambut. Pada usia 5 tahun disebut hakamaki.
pada usia ini untuk anak laki-laki pertama kalinya boleh menggunakan hakama, dan 7 tahun untuk anak perempuan disebut obitoki, yaitu pertama kalinya dia boleh menggunakan obi beneran. Oh. Dan proses ini sebenarnya menandai seorang anak yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat sebagai seorang individu yang lebih mandiri. Seperti itu. Sekian informasi dari kami. Semoga bisa menjadi wawasan dan jadi inspirasi juga buat kita semua. Dan semoga bisa berjumpa lagi. Matane. Matane.